Oke, sebelumnya thank you Mas Alfa udah menyempatkan waktunya untuk ketemu saya siang hari ini. Thank you. Ngomong-ngomong, Mas Alfa ini dulu katanya kuliah jurusan matematika ya? Iya. Nah, kok bisa dari jurusan matematika tiba-tiba memutuskan untuk berbisnis? Itu ceritanya gimana, Mas? Sebenarnya saya senangnya di bisnis, Mas. Jadi walaupun saya dulu kuliahnya matematika, tapi di Semarang saya sudah mentelurkan beberapa bisnis yang gagal gitu. Dan itu akhirnya membuat saya ketika selesai dengan ijazah matematikanya, saya sudah berprinsip bahwa saya punya ijazah atau nggak punya ijazah, saya harus bisa cari duit gitu. Makanya sebenarnya matematika itu ibaratnya kalau orang sekarang itu terdampar gitulah ya. Saya tahunya itu waktu sekolah SMA itu senang matematika gitu kan. Karena kuliah kita arahin orang tua, akhirnya saya ambil matematika. Ternyata di kuliah itu matematika ribetnya minta ampun. Apalagi saya kan matematikanya bukan yang murni, tapi saya itu kan yang pendidikan. Jadi sebenarnya itu saya cagur calon guru. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang ijazah kepake paling buat nikah gitu. Buat pantas-pantas ya, Mas? Ya, jadi tapi tetap namanya orang kuliah itu wajib. Karena di kuliah kita mengasah intelektualitas kita dan juga mengasah kemampuan kita dalam mengambil keputusan gitu. Berarti Mas Alfa ini dari kuliah udah mulai belajar bisnis, Mas? Sebenarnya udah dari kecil sih kita belajar bisnis tetap, karena sebenarnya di bisnis itu mindset itu harus kita ajarkan dari apapun usia kita. Dulu saya mulai usaha itu dari SD. Ibu saya itu punya kulkas di rumah, terus saya minta ibu untuk bikin es, kemudian dijual di sekolah. Jadi waktu itu anak-anak usia SD sangunya itu langsung disangun dari rumah. Kalau saya sangunya adalah margin dari jualan es. Jadi satu kotak es itu harga dulu esnya Rp100. Satu kotak es itu isinya itu ada 25. Nah, kalau saya jual 25 semuanya Rp100, saya bisa dapat untung Rp500. Dan itu buat sangu saya. Tapi waktu SD itu nggak keinginan untuk berjualan dari diri sendiri, Mas, nggak dari orang tua. Sebenarnya kalau saya keinginan berjualan di kuliah pun adalah satu, yaitu the power of kepepet. Jadi karena kepepet gitu, karena kebutuhan. Apalagi waktu kuliah kerasa banget. Saya dikasih sangu di tahun 2007 sampai 2011 itu seminggu cuma 120.000. Padahal berarti sehari berapa itu bagi 7? Kalau sekarang setara berapa, Mas? Ya sekarang mungkin 120.000, mungkin 200.000, nggak nyampe lah. Ya dulu aja lah ya. Seminggu kan 120.000, sehari kita harus 18.000. Padahal makan aja kalau sama telur 8.000. Kalau kita harus makan sama telur 3 kali, berarti 8.000 kali 3, 24.000 sudah boncos. Belum lagi kalau namanya orang kuliah kan harus bayar kos-kosan, terus SPP, dan juga kebutuhan pribadi kita, misalnya fotokopi, beli baju, itu semuanya kalau saya bebankan kepada orang tua pasti akan jadi berat. Makanya saya harus cari inovasi agar saya masih bisa kuliah dan saya masih bisa cari duit. Dan cara yang kita lakukan adalah dulu saya itu jualan, dan juga saya sudah punya beberapa usaha juga sebelum kuliah. Dulu waktu kuliah ada sempat kita pertama itu yang gampang jualan pulsa, Mas. Tapi itu boncos. Kenapa? Karena banyak yang utang daripada yang keuntungan. Pulsa 10.000 dijual 10.500. Di tahun 2007 itu masih marginnya masih lumayan gitu. Karena kita main misalnya dapat sangu orang tua 120.000, kita buat beliin pulsa 120. Jadi kalau saya nggak bisa jualan pulsa, duit saya nggak bisa makan gitu sih. Jadi muterin kayak gitu aja. Jadi modal pertama adalah modal dari sangu. Di waktu SD juga kan kayak gitu. Saya kalau nggak jualan es, saya nggak bisa beli jajan gitu. Kayak gitu sih. Terus sempat juga kita waktu kuliah saya buka servis komputer. Itu lumayan. Jadi beberapa kali saya usaha, ternyata saya dapat pengalaman bahwa usaha yang pakai modal itu malah usaha yang untuk bagi pemula itu resiko gagalnya lebih besar. Karena apa? Di dalam bisnis itu kan ada 4 segmen ya, Mas. Ada di segmen operasional, ada segmen keuangan, finansial, ada segmen di manajemen, sama satunya adalah segmen di keuangan, operasional, manajemen, sama pemasaran. Nah, sebagian orang mikirnya kalau mau usaha itu kan pakai uang. Sementara mereka ilmu yang lain belum ada. Nah, akhirnya uangnya sudah punya,
ilmu pemasarannya belum ada, uang sudah punya, manajemennya udah belum ada. Jadi ada cerita di mana saya dulu waktu kuliah saya sempat bikin kafe ala kafe-kafe anak muda gitulah. Kan biasalah ya kalau anak muda itu kayaknya itu salah satu kebanggaan sendiri kalau kita bikin tempat tongkrongan, ada hotspotnya, terus teman-teman kalau mau kumpul bisa di situ. Pernah saya lakukan itu. Tepatnya sewa, Mas. Sewa. Itu kita punya 3 investor. Investor biayanya sama. Modalnya dulu kita di angka satu orangnya 15 juta waktu tahun 2011-an gitu. Kan pakai duit ya. Ternyata kita boncosnya itu di mana? Yaitu di pemasaran. Karena apa? Pusing. Gimana caranya? Operasional besar banget Mas itu. Karyawan sore itu harus 2 shift. Kita kafenya cuma sore sampai pagi gitu. Semalam itu udah 2 shift. Terus bayar hotspot, terus bayar apalagi barang-barang yang rusak itu. Nah, akhirnya duit kita habis-habisan. Duit segitu langsung habis. Berbeda dengan bisnis saya yang tadi itu servis komputer, itu nggak pakai modal. Jadi cuma pakai saya yang penting punya keahlian marketing, bisa nyervis komputer, kita pushnya di marketing gitu. Jadinya akhirnya malah lebih menghasilkan. Kok bisa Mas dari yang awalnya bisnis komputer terus pernah buka kafe akhirnya memutuskan untuk setelah kuliah bisnis Karika, itu ceritanya gimana? Ya jadi terakhir saya di Semarang di tahun 2011 itu ada 2 bisnis saya yang kacau. Pertama adalah kafe, terus yang kedua adalah rumah makan. Jadi dulu saya punya rumah makan di Semarang dan ada cateringnya. Itu masih kuliah Mas? Masih kuliah. Dan itu bikin akhirnya saya punya hutang juga sama orang gitu. Hutangnya saya belum sampai hutang ke bank, tapi hutangnya ke orang. Tapi akhirnya ketika bisnis itu gagal, hutangnya masih ada. Yuk, saya pun capek. Jadi saya kembali ke Wonosobo. Tujuannya pengen apa? Saya mau berbisnis kembali di Wonosobo, lihat potensi yang ada di Wonosobo. Tapi kuliahnya aman? Kuliahnya aman. Jadi tetap jalan berarti Mas? Saya itu kuliah cuman nggak muluk-muluk harus kumlot atau apa. Target saya cuman paling nggak IPK adalah 3,25. Kenapa kok 3,25? Jadi kepepetnya saya mau kuliah lagi atau mau ke jenjang karir, karena saya menganggap bahwa waktu kuliah adalah jenjang karir itu adalah opsi terakhir, the last option. Karena itu opsi yang tidak perlu mikir gitu, saya mikirnya gitu. Jadi itu adalah opsi terakhir ketika akhirnya saya harus kuliah lagi ke luar negeri atau kemana gitu. Dengan IPK 3,25 masih aman lah untuk daftar. Dan itu pun udah kita achieve. Jadi lulus kita di IPK 3,26. Dan kesempatan yang lain ketika saya nggak dapat nilai bagus, harusnya kan IPK kalau orang biasanya kumlot atau gimana ya. Nah saya gunakan untuk belajar bisnisnya itu. Jadi ibaratnya bisnis jalan, kuliah juga jalan gitu loh. Dan saya pun bisnisnya ngambil kok, milih-milih kok Mas. Jadi milih yang ibaratnya nggak ngabisin waktu siang. Dan itu dilema juga, problem juga bagi para entrepreneur sekarang yang zaman kuliah. Misalnya mereka pinginnya bisnis langsung bisnis di kuliner yang siang hari. Nah itu jadi masalah, akhirnya keteteran juga di kuliahnya gitu, bahkan sampai bolos-bolos. Nah saya itu dulu mikirnya bisnisnya adalah bisnis yang bisa saya pick up di luar jam kuliah. Jadi servis komputer. Saya tinggal kalau sebelum berangkat kuliah saya nyebar brosur ke kos-kosan. Nanti kalau orangnya urgensi, nanti ya habis kuliah kita ambilnya. Akhirnya saya bisa sehari itu servis komputer sampai 4 sampai 8. Ketika sudah 4 sampai 8 itu biasanya kita ngontak ke teman suruh bantuin di hal yang mudah. Misalnya kalau misal Windows kan ribet. Nah, teman saya suruh misal yang bagian Office sama Word-nya gitu. Jadi waktu misal Windows ganti partisi itu yang rawan-rawan aku yang lakuin, tapi setelah itu dioper ke teman. Dan itu bisa, dulu itu saya sampai gaji penghasilan saya satu malam itu bisa buat makan saya selama 1 minggu 2 minggu gitu, bahkan jajaki cah-cah kos gitu. Jadi walaupun kita samnya dikit tapi penghasilannya paling go jajaki cewek iki iso gitu. Gitu. Dan itu juga selain itu kita juga pernah bikin bimbel juga Mas. Bimbel itu nggak modal lagi karena saya cuma jual ilmu yang saya dapat di kampus. Saya ajarin jadi bimbel. Nah, cuman dulu kita bimbelnya privat dan kita punya positioning. Jadi kita bimbelnya termasuk di angka mahal. Dulu waktu saya 2008 itu bimbel privat itu di angka 1,5 jam itu di angka 35.000. Tapi kita jual di angka 45.000, 50.000. Nah, target market kita adalah sekolah-sekolah yang bonafit sekalian gitu.
sekolah elit gitu, kalau elit, jadi di Semarang itu ada SMA 1, ada SMA 3 Semarang, SMP juga ada SMP 1, ada SMP Ungaran juga, itu yang bagus-bagus lah, SMP Loyola gitu. Nah, sebelum saya ikut bikin bimbel itu, saya dulu sebelumnya saya marketingin bimbelnya orang. Belajar cara gimana jual bimbel itu ke dalam perumahan-perumahan yang elit. Dan itu akhirnya saya pelajari 1 bulan saya kerja tempat orang, habis itu saya langsung resign. Ya, terus bikin brosur sendiri, sebar sendiri. Teman-teman kuliah saya tak suruh ngajar. Gitu. Mantap, keren. Jadi akhirnya kan teman-teman saya kan anak matematika banyak. Terus kebetulan saya kan juga dulu aktif di beberapa organisasi ya. Jadi kenal anak bahasa Inggris. Kita sampai itu loh Mas, open recruitment loh. Buka brosur kita, selebaran kita di Fakultas Inggris untuk membuka mentor untuk jadi mentor kita gitu. Jadi kalau untuk mentor misalnya gajinya 45.000, buat manajemen fee 10.000. Jadi setiap pertemuan mereka dapat 35.000, untuk manajemen dapat 10. Saya dapat 10-nya itu. Itu bisnis yang nggak modal Mas. Iya. Modalnya cuman kita yang penting trust, dan dari dulu pun kita di bisnis selalu bangun itu yang namanya trust. Makanya kita ketika bisnis bangunnya brand kita kuatin. Di yang sekarang kita lakukan juga brand harus kita jaga banget, karena kepercayaan harus memang salah satu nilai. Jadi modal itu adalah kepercayaan, itu modal yang besar gitu. Iya, utama. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Mas. Gimana ceritanya Mas Alfa itu akhirnya memutuskan untuk berbisnis Karika? Nah, kan saya capek ya bisnis di Semarang, boncos-boncos gitu ya, apalagi yang tadi pakai modal-modal. Akhirnya saya balik ke Wonosobo, saya lihat potensi Wonosobo yang dulu aku masuk Karika itu di tahun 2013 itu adalah lagi booming. Jadi lagi booming, terus yang kedua adalah belum ada merek yang mendominasi. Nah, akhirnya saya lihat, ini Karika nih, produk jelas laku. Jadi ketika kita mau masuk di situ, ibaratnya kita cuman berselancar di atas ombak gitu loh. Enak gitu. Jadi tinggal marketingin dikit, habis itu meledak gitu. Nah, itulah yang buat saya akhirnya pulang ke Wonosobo. Saya belum tahu ilmu tentang cara bikin Karika, belum tahu cara jualan Karika, belum tahu dijual di mana. Tapi saya yang tahu adalah ini ada pasarnya. Dan laku, laris. Orang ke Wonosobo pasti, Wonosobo kota pariwisata, kalau pulang ke rumah pasti ditanyakan oleh-olehnya. Dan oleh-oleh yang paling utama adalah carica gitu. Makanya kita masuk di Wonosobo, saya langsung kita main di carica gitu. Dan saya kontak ibu saya, Bu, minta tolong cariin cara bikin carica gitu. Oke, bisa Ibu. Terus ibu masih kerja, jadi ibu kerja di tempat orang. Yuk. Akhirnya di bulan Oktober 2013 saya pulang ke Wonosobo, fix segala masalah yang ada di Semarang saya selesaiin, walaupun masih ada nanggung beberapa hutang lah ya, berapa puluh juta hutang gitu. Nah, itu saya balik Wonosobo. Tapi posisi udah lulus kuliah Mas? Udah lulus kuliah saya 2012. Setahun setelah lulus berarti? Jadi masih di Semarang terus saya gitu, karena ada bisnis di Semarang kan. Sebelum kuliah pun sebenarnya saya kan kuliah kan telat 4 tahun, tapi lulusnya 5 tahun. Nah, di 4 tahun itu sudah kontrak sama orang tua kan sudah habis. Yuk, itu terus saya bayarnya full sendiri semua sih. Waktu masih 4 tahun kita masih di cover orang tua. Dan 5 tahun akhirnya itu, dan kita lulus pun bukan karena apa-apa. Saya sebenarnya kalau nggak dipaksa orang tua pun nggak lulus, karena apa? Karena orang tua sudah yakin saya sudah bisa cari duit gitu kan. Nah, itu yang bikin saya males garap skripsi. Tapi orang tua, saya ingat bahwa orang tua itu yang membawa saya ke Semarang sampai bisa kuliah gitu kan. Maka saya harus tanggung jawab, harus selesaikan skripsi ini, dan juga harus ada wisudanya gitu. Kalau nggak kayak gitu mungkin nggak lulus, karena sudah terlalu asik nyari duit. Nah, itu balik Wonosobo, lihat potensi yang di depan mata itu Karika. Yuk, akhirnya kita nggak pikir lama, langsung eksekusi. Karena kalau dipikir lama pun kita nggak tahu ilmunya kok. Mending, jadi memulai bisnis itu cuma butuh satu, keberanian. Nah, tapi kalau menjalankan bisnis lah butuh ilmu. Karena kalau berani doang nggak ada ilmunya, ya udah langsung boncos aja gitu kan. Tapi kalau mau mulai bisnis butuh ilmu, berarti nanti repot banget. Harus kita belajar macam-macam. Nah, itu yang bikin terjadi akhirnya kadang anak jurusan kuliah manajemen atau jurusan akuntansi atau hubungannya dengan bisnis itu malah mereka kadang nggak berbisnis. Karena mereka udah tahu ilmunya banyak, akhirnya ketika bergerak eksekusi, kalau aku eksekusi sekarang secara ini belum berhasil nih. Nah, aku kan wong podo.
aku jurusannya matematika, aku mau bisnis karika, aku nggak mau dengan apa-apa, udah sementing terjun, cara bikin udah tahu. Ada satu pasar yang kita kunci, yaitu pasar satu toko, namanya Toko Harmoni. Karena kita masih ada hubungan saudara, saya melobi beberapa kali, intinya saya minta yang punya Harmoni, Pak Eko namanya. Pak Eko, kalau saya bikin karika, saya minta untuk jualannya di sini ya. Gitu. Jadi kita nggak langsung nyebar ke semua toko, kita fokus di Toko Harmoni, kita evaluasi produk kita, karena kan saya bukan bikin karika. Dulu waktu awal saya bikin karika itu, karika ketika dipres 2 hari sudah ada semut samping-sampingnya. Kenapa? Karena prepresan kita nggak kukuh, nggak rapat. Nah, dari situ kita evaluasi satu toko, perbaiki. Tadinya seminggu misalnya ngirim 10 dus, dibikin agar seminggu ngirim 50 dus. Oh, strategi ini berhasil, baru kita leverage ke toko-toko yang lain. Untuk modalnya gimana itu, Mas? Modal kan punya utang, menanggung utang. Nah, terus modalnya yang ada di dapur sih, Mas. Jadi kalau bikin karika kan simpel ya, Mas. Makanya di Wonosobo sekarang ada 400 merek lebih. Karena cara bikin karika gampang. Tapi yang susah itu cara masarinya, Mas. Nah, modal awal kita dandang-dandang kan sudah ada di dapur lah ya. Kita paling beli perlengkapan 1 mesin press. Itu total mungkin saya di angka 1.500.000, itu uang dari mas saya. Mas, aku usaha ini kan angka segitu kan nggak banyak lah ya, duitku entek gitu. Saya pinjam dia segitu, 2 bulan langsung tak balikin sih itu. Karena untuk muterin 1.500.000 di karika di awal, kalau pasar kita jalan insya Allah bisa. Jadi 1.500.000 itu tak pakai buat beli mesin press itu yang kayak Pop S itu. Sekarang kita udah nggak pakai kayak gitu sih. Itu di Wonosobo harganya di angka 900.000, tapi kita harus nyari ke Jogja biar lebih murah. Akhirnya kita dapat di angka 600.000. Dan yang duit lainnya itu dipakai buat misalnya beli tooth cup, beli karikanya. Karikanya aja kita belinya di pasar, belinya sehari paling 10 kilo, kan nggak banyak. Jadi saya tiap pagi sebelum produksi itu ke pasar pagi Wonosobo, habis itu balik bawa karika. Nah, sekarang yang supplier kita yang tadinya tiap pagi di pasar, sekarang sudah nggak perlu ke pasar, karena dia sekarang nafkahi warganya berasal dari karika, jadi supplier resmi kita gitu. Langsung ke sini. Nah, sekarang alhamdulillah, dulu juga suppliernya itu cuman pakai motor, sekarang sudah punya beberapa armada untuk ngirim ke sini juga gitu. Jadi kita berkembang bersama gitu. Karika ini kan menurutku produknya segmented banget, Mas. Dimana karika ini makanan khas oleh-oleh dari Wonosobo. Nah, gimana caranya Mas Alfa ini membuat produk dari karika gemilang ini bisa sampai luar kota? Oke. Itu ceritanya gimana? Ya. Ini rahasia dapur, tapi nggak apa-apa di YouTube-nya Mas Jeffrey kita buka biar nanti kalau yang lain diikutin nggak masalah. Jadi sebenarnya itu di bisnis itu, apalagi dengan sekarang itu, ilmu terbuka luas. Tapi masalahnya adalah ilmu itu mau dieksekusi atau enggak gitu. Jadi yang saya lakukan itu agar karika itu memang spesifik banget ya. Kompetitor udah banyak banget. Terus kok bisa laku di Wonosobo, bisa laku di luar. Nah, target kami di 1 tahun pertama itu adalah kita harus jadi market leader Wonosobo. Jadi kita nggak muluk-muluk keluar, karena kalau kita dengan cuman kemampuan segini, kemudian marketing juga masih saya sendiri gitu, kemudian mau distribusin seluas mungkin kan juga berat. Nah, saya melihat itu bahwa kapasitas saya belum kuat untuk keluar. Makanya yang saya lakukan adalah kita punya keuntungan di sini, yaitu saya dekat dengan market saya. Marketnya kan toko oleh-oleh. Market toko oleh dari rumah itu paling sekitar 10 menit. Yang saya lakukan adalah hampir 1 minggu itu sampai 2-3 kali ke sebuah toko. Untuk nggak sekedar jualan, tapi kita juga lihat masalah dan juga mendekatkan emosi dengan toko-toko itu. Kayak gitu. Jadi akhirnya di dalam waktu 1 tahun kita bisa, karena banyak masukan, terus kita juga tahu pasar dan pasar dekat dengan kita, akhirnya kita jadi market leader. Jadi ketika kelihatannya itu, ketika market leader adalah di saat produk merek-merek lain seminggu paling ngirim sekali, bahkan 2 minggu ngirim sekali, kita seminggu bisa ngirim di toko itu 2-3 kali. Itu kan jadi kelihatan bahwa kita jadi positioningnya bagus. Nah, setelah kita megang Wonosobo, kita yang kuatin adalah brand kita melalui media yang gampang dan tanpa modal, yaitu media sosial. Yang pakai modal paling website. Modal pun website kalau sekarang kan murah ya, Mas. Ya, murah. Paling setahun di angka 2 juta untuk bayar domain, hosting, dan bayar itulah ya, yang maintenance gitulah ya.
Nah, media sosial kita kuatin. Saya ketika nyeles harus posting foto-foto, harus bikin logo yang bagus, harus bikin gambar postingan yang bagus gitu. Jadinya akhirnya ketika orang luar ke Wonosobo, kemudian mereka, kok ada Karika ke Wonosobo, pasti belinya kan Karika yang menurut dia enak atau menurut toko enak. Dari toko rekomendasinya yang gemilang. Kan kita sudah jadi market leader kan, otomatis di Wonosobo yang gemilang, terus dibilang mereka enak. Misalnya mereka pulang ke Semarang gitu kan. Nah, ketika itu kita produknya siap, otomatis orang itu akan melihat bahwa ini Karika enak, di Semarang belum ada. Akhirnya mereka nyari Karika di internet. Cara belinya gimana kan? Nah, kita ambil posisi di situ bahwa kita bikinlah media yang bagus, website yang bagus, sehingga ketika orang nyari gampang gitu loh Mas. Kalau merek-merek lain kan mungkin ibaratnya jualan cuma jualan doang. Sementara brand nggak dibangun. Nah, kita jaga banget agar ketika orang beli merek Karika lain, mereka nggak kepikiran merek, tapi ketika beli Karika Gemilang, mereka akhirnya besok harus beli Karika Gemilang lagi. Bahkan kalau bisa, orang yang tadinya beli Karika lain, kayak misalnya orang dari Wonosobo ke Semarang gitu, kemudian mereka browsing di internet, akhirnya ketika mau jualannya Karika Gemilang. Karena apa, brand kita sudah kuat gitu. Secara di medsos juga termasuk kita yang paling aktif lah ya. Kita punya YouTube channel, kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya Line, kita punya Twitter, bahkan sekarang kita ada TikTok juga gitu. Nah, tapi ya memang butuh effort perjuangan sih kalau namanya bangun brand. Nggak bisa instan, tapi ketika kita punya konsumen itu menjadi loyal gitu. Nah, cuman kan Karika Gemilang ini kan harganya lebih mahal dibandingkan Karika lain. Ya. Nah, itu kok bisa Mas? Gitu. Jadi kalau harga itu adalah sebenarnya itu yang kita jual itu value Mas. Nilai. Yeah. Jadi harga itu mahal murah itu kan tergantung siapa yang beli. Terus mereka itu kadang akhirnya sampai titik di mana worth it enggak dengan harga. Misalnya Mas Jeffrey beli sepatu harganya 500.000. Kemudian ada sepatu Nike dengan model yang sama harganya kok 1 juta. Nah, kenapa kok Mas Jeffrey mau beli? Karena melihat bahwa ketika Mas Jeffrey beli sepatu Nike, brand kepedeannya naik. Kumpul sama teman-teman kuliah, wah, lainnya pakai sepatu Pro ATT misalnya, Mas Jeffrey pakai sepatu Nike gitu kan. Wah, itu emang berarti kayak gitu loh. Nah, kita bikin agar orang walaupun secara produk itu sama Karika gitu, tapi mereka harus bikin bahwa kalau beli Karika Gemilang itu lebih worth it. Nah, itu ada beberapa hal sih yang agar kita itu orang itu dengan harga lebih mahal dikit tapi mereka tetap beli gitu. Karena sebenarnya itu orang itu kalau di riset itu orang itu membeli produk itu pakai pikiran sama otak. Pikiran sama hati itu 80% pakai hati, 20%-nya pakai pikiran. Jadi itu yang membuat akhirnya banyak produk bukan sesuai kebutuhan tapi sesuai keinginan. Ya memang namanya orang bisnis itu tidak bisa sekali instan. Tapi saya saran buat yang masih muda-muda, habiskan gagalmu di waktu masih muda, masih tidak ada beban, kita nggak punya tanggungan istri, nggak punya anak, terus juga kita masih cuma sendiri gitu kan. Itu kan enak buat belajar gitu. Jadi kadang ketika waktu kuliah itu saya menghabiskan waktu istirahat saya untuk mikirin kayak gitu di saat yang lain hanya sibuk dengan kuliah, kos sama kantin gitu kan. Nah, itu saya habiskan waktunya itu untuk benar-benar nguras waktu loh. Misalnya untuk yang bisnis kafe ya. Itu kan malam hari saya harus begadang Mas. Begadang itu kadang kalau saya harus mantau itu sampai jam 1:30. Itu paginya masih kuliah. Itu kan capek. Ya kadang yang bolos. Jadi saya itu punya prinsip bahwa jatah bolosnya kalau di UNES itu kayaknya 20% gitu ya. Saya harus habisin itu 20% gitu. Manfaatkan. Jadi misalnya satu mata kuliah ada 12 pertemuan gitu ya. Paling enggak berarti 3 pertemuan harus saya manfaatin dan itu jadikan kesempatan untuk misalnya untuk istirahat atau untuk rembuk bisnis atau sebagainya. Tapi jangan sampai karena saya masih merasa bahwa saya diminta orang tua untuk ke Semarang itu untuk belajar. Jadi ini harus selesai gitu. Nah, misal nih Mas Alfa dikasih kesempatan untuk ketemu sama diri Mas Alfa di umur 20, kira-kira
advice terbaik apa yang bakal Mas Alfa kasih ke diri Mas Alfa umur di 20 ya. 20 tahun itu berarti kita masih baru masuk kuliah ya. Dan awal-awal yang saya lakukan ya seumuran saya lah Mas. Yang pertama, saya akan mengurangi drama-drama. Ngecengi cewek, terus nongkrong-nongkrong. Kadang dulu waktu umur 20 itu saya punya prinsip bahwa jalan-jalan itu penting banget karena saya seorang apa ya? Yang suka pecinta alam. Nah, jadi saya dulu jalan-jalan, jadi bahkan duit bisnis saya itu habisnya itu buat apa? Buat jalan-jalan. Kalau saya kembali ke usia 20, kalau saya sudah punya duit segitu, mending saya untuk investasikan lagi ke hal yang bermanfaat. Kita ikut kelas yang bagus. Kalau enggak misalnya kita untuk mengembangkan bisnis kita yang sudah punya kayak gitu. Nah, saya dulu itu wasting time, masih banyak wasting time untuk misalnya untuk have fun gitulah ya. Kita mikirnya kalau bahasanya anak muda itu, kamu kalau nggak bisa melakukan sekarang, kapan lagi? Hidup gitu. cuma sekali. Hidup cuma sekali. Itu kan bahasa-bahasa yang orang itu tidak punya tanggung jawab dengan masa depan mereka. Hidup cuma sekali, udahlah kita jalan-jalan lah hari Sabtu Minggu, habisin lah ke naik gunung. Wah, dulu saya sempat sampai tiap minggu tuh naik gunung Mas, gitu, naik gunung. Terus kalau sudah ada 4 bulan itu saya suka traveling dulu, travelingnya, tapi itu secara duit itu ibaratnya uang yang nganggur sebentar langsung habis buat jalan-jalan gitu. Saya travelingnya dulu sendiri sih, kadang motoran. Saya pernah motoran sampai Bali, pernah sampai Madura. Sendiri itu Mas? Madura sendiri. Kalau Bali cuma 4 orang. Kalau Karimun Jawa beberapa orang. Jadi habis duitnya di gitu, dan itu kelihatan. Nah, buat yang saya 20 tahun yang itu, sekarang ilmu terbuka luas. Dan kesempatan kita untuk berkomunitas juga lebih banyak. Gunakanlah itu sebagai untuk komunitas yang baik, yang mendukung, dan juga orang-orang yang aware dengan tanggung jawab mereka di masa depan gitu. Jangan terlalu banyak komunitas yang ibaratnya dengan cukup happy menyia-nyiakan waktu gitu. Iya, itu. Jadi nyari lingkungan yang positif lah ya Mas. Dan itu penting juga sih, penting banget sih, karena kita tergantung dengan lingkungan. Nah, saya beruntungnya itu ketika saya balik ke Wonosobo, saya masuk di lingkungan yang entrepreneurship gitu. Coba kalau misalnya saya balik ke Wonosobo, kemudian saya sering nongkrong di Nuwun Sewune, di pos kamling desa gitu. Di sini ketemu nongkrong, bahasnya tentang nggak penting, ngomongin presiden, itu kan nggak berkembang lah. Habis waktunya itu. Dan saya kebetulan ketika balik Wonosobo, saya ketemu dengan komunitas-komunitas bisnis, ada dari BF, ada dari HIPMI, ada komunitas bisnis yang muda-muda, dan itu membuat semangat kita, wah, teman-teman saya itu di usia segitu sudah bisa gini-gini, saya harus bisa juga gitu kan. Jadi terpacu lah istilahnya Mas. Lah kalau teman-teman kita usia segitu paling masih baru bisa angon bebek terus itu kan kita akhirnya terpacu santai banget gitu kan. Gitulah. Jadi komunitas itu penting buat kita. Value apa yang Mas Alfa pegang dalam hidup yang bisa membuat Mas Alfa sampai sekarang? Oke. Yang jelas adalah ketika kamu di apapun tempatmu, bisnis atau mau bekerja atau apa, itu lakukan dengan sepenuh hati. Terus kalau saya pribadi pun kita harus melakukan itu dengan bukan sekedar sepenuh hati tapi juga sesuai dengan syariah. Karena kita nggak bakal habis di sini, habis itu udah kan, habis ini kita mati dan kita butuh bekal yang banyak di sana. Nah, kalau kita melakukan bisnis atau melakukan apa tapi kita nggak mendekatkan sama Allah, itu akan menjadi masalah juga ke depannya gitu. Jadi bisnis secara syariah harus kita perjuangkan. Karena tantangan di bisnis itu gitu Mas. Bisnis itu ibaratnya bahkan pasar itu sebagai tempat yang paling banyak mudaratnya kan, di Quran juga ada gitu. Kenapa? Karena di pasar itu kesempatan orang untuk ngapusi, untuk berbohong, untuk apa itu besar banget. Kira-kira Mas Alfa mau ngasih pesan apa buat teman-teman yang mungkin masih berjuang untuk membangun bisnis, terutama seumuran saya? Ya. Oke, jadi bisnis untuk yang baru mau berjuang, segeralah mulai gitu, karena kapan paling tepat untuk memulai adalah saat ini. Dan apalagi untuk yang bagi yang pemuda-pemuda, ini adalah momennya. Karena dengan dunia digital kayak gini, era 4.0 ya, itu adalah disrupsi yang dilakukan adalah orang yang paling melek digital punya peluang paling bisa maju. Nah, anak muda seperti ini bisa peluang untuk mencuri start di mana yang dulu itu pemain-pemain dulu pun belum mulai gitu, dan kita kan sama-sama baru mulai. Nah, sama-sama baru mulai ya, itu kesempatan kita untuk
bisa maju lebih besar gitu. Jadi ya segera eksekusi. Tapi yang namanya bisnis saya yakin tidak mesti semuanya berjalan dengan baik. Nah, yang perlu kita lakukan adalah apalagi untuk kayak Mas Jeffrey ini selesai kuliah dan yang lainnya juga, anak kuliah itu sudah biasa dididik dengan sebuah masalah dan dididik sebuah mencari solusi. Nah, cobalah untuk lebih giat di dalam bisnis, karena masalah utama dari para pemuda itu biasanya adalah mereka kalau mencari ide itu bagus, eksekusi bagus, tapi adalah konsistensi. Nah, yang paling susah di situ. Konsistensi, yaitu kalah sama males, terus kayaknya pengen cepat instan dan sebagainya. Tidak ada yang instan, makanya kita butuh konsistensi di dalam bisnis. Kalau memang teman-teman belum siap untuk konsistensinya, jangan bisnis dulu, karena bisnis butuh konsistensi yang besar untuk belajar, untuk berkembang, seperti itu. Oke, kali ini kita mau keliling tempat produksi Karika Gemilang bersama Mas siapa Mas? Mas Fauzan. Mas Fauzan. Selaku apa? Pemandu wisata. Pemandu wisata. Oke, karena Mas Alfa tadi ada tamu, jadi kita keliling sama pemandu wisatanya langsung. Oke, ayo. Ini tempat stok. Nah, ini karena kita lagi kosong, jadi stoknya cuma dikit. Ini tempat stok. Terus di sini ada pemakingan, masuk dari cup masukin ke dus. Nah, ini ruang pengemasan primer. Jadi kan yang boleh masuk ini cuma karyawan produksi aja. Di sini nanti dalam ada dari karika buah itu setelah dipotong-potong. Nah, dimasukin ke dalam cup seperti itu. Masukin dalam cup, nanti dikasih air, terus dipres pakai mesin press. Jadi ruangannya di sini. Ini cuma satu orang di sini. 3 orang. Oh. Ada 3 orang. Biasanya banyak, tapi karena banyak yang libur pada sakit, jadi cuma 3 orang. Nah, ini sebelum dimasukin kemasan primer, di sini tuh karika yang telah dipotong sama dicuci, dipotong-potong jadi kecil, terus dimasak di situ. Oh, ini ruang masak. Ruang masak ini. Nanti ada masak airnya di situ juga, sama proses faktorisasi, sterilisasi juga. Nah, jadi di sini ada tempat pengupasan. Itu buah-buah setiap pagi datang dari Dieng, langsung diantar ke sini, terus nanti ditimbang, ada proses penimbangan, diukur ada berapa, baru dikupas. Nah, ini biasanya karyawannya banyak karena lagi pada libur, ada yang sakit, jadi cuma sedikit. Dengan Mas siapa Mas? Mas Rifki Arsatri. Ya, Mas. Karika Gemilang ini setiap hari produksi berapa? Produksinya untuk setiap hari sekitar di angka 300 sampai 400 kilo per hari. 400 kilo itu kira-kira jadi berapa cup? Sekitar 4.200-an berapa gitu. Banyak yang harus cup ya. Total karyawannya berapa? Total karyawannya 15. Untuk pengirimannya sama aja. Untuk pengirimannya itu biasanya kalau setiap harinya sih ke distribusi langsung ke toko-toko oleh-oleh misalnya gitu. Kemudian kalau setiap bulannya itu sekitar 2 kali itu ke agen kita tuh udah ada di Solo. Paling banyak ke Solo biasanya. Oh ya, untuk kan karyanya kan 15 orang. Nah, masing-masing karyawan itu di bagian apa aja? Nah, kalau yang pertama itu pengupasan tuh biasanya 6 orang tuh awal sampai sekitaran jam 10 apa berapa. Nah, nanti kemudian ada di pemotongan pertama itu ada 1 orang, kemudian di pencucian itu ada 1 orang juga, terus pemotongan buah karika itu kan habis dicuci, diambil sari-sarinya, itu nanti kan dipotong. Nah, itu pemotongan ada 2 orang. Setelah itu yang masak itu ada 1, soalnya kayak ibaratnya kayak koki lah. Kokinya itu 1, dia yang tahu semua resepnya. Itu 1. Kemudian di pengepresan ada 3 orang. Dan di depan ini ada 1 untuk marketingnya yang nganterin ada 1 orang dan di Mas Sony itu. Oh, yang itu. Oh, iya. Oh, siap. Oke, mungkin cukup segitu ya Mas. Terima kasih waktunya. Selamat bekerja kembali.